Pada video sebelumnya, kita sudah belajar ya bagaimana caranya kita mengintegrasikan grafik yang ada pada Google Doc dengan data di Google Spreadsheet ya. Nah, sekarang Ibu ingin menambahkan sedikit materi berkaitan tentang operasi dasar pada Google Spreadsheet ya, yaitu ada apa aja. Nah, seperti yang kita tahu ya, operasi dasar pada Google Spreadsheet itu ada sum, yaitu untuk menambahkan jumlah data ya. Kemudian ada max untuk mencari nilai maksimal atau nilai tertinggi dari suatu data, ada min itu untuk mencari nilai terendah atau nilai minimal dari suatu data. Lalu ada count, yaitu untuk mencari banyaknya data ya. Datanya itu bisa dihitung ada berapa, bukan jumlah ya, berbeda sama sum. Kalau sum itu kita menjumlahkan total keseluruhan datanya, kalau count kita cuma menghitung banyaknya data itu ada berapa. Kemudian selanjutnya ada yang namanya if, yaitu kita mencari nilai kebenaran dari suatu data ya. Kita bisa pakai tabel yang sebelumnya sudah kita buat, yaitu berkaitan tentang data ekskul siswa kelas 10 SMA N1 Yogyakarta ya. Kita bisa pakai ini karena kan kalau kita mau pakai operasi dasar dari Google Spreadsheet itu kita membutuhkan angka ya. Nah, di tabel ini kita sudah punya angka-angka yang bisa kita pakai untuk operasi dasar di Google Spreadsheet. Caranya adalah kita taruhlah ya di bawah sini. Kita nanti akan butuh mungkin beberapa baris ya. Kita taruh di kolom A baris ke-12. Pertama, kita masukkan aja judul dari tabelnya. Ini kita tabelnya yang menyamping ya, yang headernya ada di sebelah kiri. Jadi ini kita masukkan judulnya untuk yang sum, total jumlah data. Nah, seperti ini. Ini kan agak melewati baris ya, agak melewati lebar kolomnya, maka kita bisa geser aja kolomnya ya ke antara perbatasan A dan kolom B sampai pointernya berubah jadi seperti ini ya. Ada anak panah kedua arah, terus kita geser ke kanan. Nah, seperti ini. Jadi, teksnya nggak akan nabrak ke sisian kolom. Kemudian, selanjutnya kita isikan nilai tertinggi atau data tertinggi, itu juga boleh ya. Kemudian, nilai terendah, nanti kita pakai rumus min. Terus ada banyaknya data, kita pakai rumus count sama ada rumus if ya. Ibu kurang satu lagi ya, mohon maaf. Ada satu lagi rumus yang Ibu lupa ya, adalah rata-rata dari datanya. Kemudian yang terakhir baru kita masukkan rumus if ya. Rumus if-nya nanti di samping sini aja. Ini grafiknya kita geser dulu aja. Oke, nah di sini kita bisa mulai operasi dasar dari Google Spreadsheet-nya ya, adalah yang pertama total jumlah data. Seperti yang kita tahu, total jumlah data rumusnya adalah sum ya, tulisannya SUM. Pertama, penulisan rumusnya kita selalu harus pakai yang namanya sama dengan. Sama dengan itu sudah mutlak ya, agar nanti rumusnya bisa dideteksi oleh si Google Spreadsheet ya, maupun Microsoft Excel, maupun pengolah angka yang lain ya. Ini sudah paten aturannya. Jadi pertama kalian harus menambahkan sama dengan, jangan sampai lupa. Terus, nah kalau di sini mungkin sudah terlihat ya, ada teks bayangan tulisannya sum ya. Ini bisa kita enter ataupun kita ketik ulang lagi aja. Ketik ulang SUM sum. Terus rumus kedua ya, pertama kan kita sudah menambahkan sama dengan, terus kode rumusnya adalah sum. Kita ketik kurung buka ya, ketentuannya di sini adalah sudah keluar ya nilai 1, kemudian ada nilai kedua. Nah, di sini kita mau menambahkan data dari mana sampai mana. Nah, dari sini di teksnya sudah ada petunjuknya ya. Kita bisa menjumlahkan data dari B2 sampai B10. Ya, kita bisa ketik ulang. Kemudian rumus selanjutnya adalah kita pakai titik 2. Kalau sudah, kita tambahkan
datanya. Nah, seperti ini ya, selalu diakhiri dengan kurung tutup. Maka nanti rumusnya ini akan bisa dideteksi oleh Google Spreadsheet ya. Ini bisa kita enter. Nah, kalau sudah seperti ini, misalnya kita pengen menambahkan ini juga ya, data yang futsal, mau kita sum juga, Obscura mau kita sum juga. Kita nggak perlu nuliskan satu-satu lagi rumusnya. Kita bisa pakai cara yang ketika kita ngedrag nama kelas tadi ya, kita drag aja, kita seleksi dulu sel tadi yang ada sumnya, terus kita ke titik biru di pojok kanan bawah, kita arahkan pointernya di sini, terus kita tarik ke kanan. Nah, otomatis data yang ada di tabel futsal, Obscura maupun kolom Sigma nanti akan ikut terjumlahkan berdasarkan tadi rumus sum ya. Kalau kita klik 2 kali di yang futsal, nah nanti rumusnya akan secara otomatis muncul seperti ini ya. Itu untuk mempermudah kita dalam operasi dasar di Google Spreadsheet. Kemudian selanjutnya adalah nilai tertinggi. Nilai tertinggi tadi rumusnya apa? Ya, rumusnya adalah max ya, jangan lupa. Pertama, kita masukkan sama dengan ya, rumus patennya adalah sama dengan, kemudian kode rumusnya apa? Kalau nilai tertinggi adalah kita pakainya max. Nah, ini ya, kemudian kurung buka, nah nilainya sudah keluar. Nah, kalau sudah keluar seperti ini, kalian boleh langsung enter aja. Nah, di sini kelihatan, oh ternyata dari ekskul Tonti, nilai tertinggi siswanya itu yang ikut ekskul Tonti adalah 55 orang. Ya, kemudian kita pengen cari yang futsal. Ada berapa banyak sih orang yang mengikuti futsal? Kita bisa drag. Oh, kita bisa drag ke kanan. Oh, ternyata 89 orang. Kemudian kalau yang Obscura sama Sigma berapa? Oh, ini bisa terlihat ya. Dari Obscura ternyata 98, kemudian dari Sigma itu adalah 56. Nah, seperti itu. Kalau yang min sama ya. Sama dengan kemudian kode atau ya kode rumusnya adalah min kurung buka ya. Jangan lupa ini bisa langsung di enter atau kalian mau ngetik ulang juga boleh, tapi lebih enak kalau kita langsung enter ya. Nah, ternyata Tonti paling sedikit yang mengikuti itu 11 orang dari kelas E5. Ya, ini bisa kita geser lagi ke samping. Nah, seperti ini. Akan langsung terlihat ya datanya dari futsal itu paling sedikit berapa, Obscura berapa, Sigma berapa. Nah, terus kalau yang banyaknya data gimana? Sama ya, kita masukkan sama dengan, terus kita masukkan nomornya. Kita masukkan kode rumusnya adalah count ya. Kita akan menghitung banyaknya data. Terus kita kurung buka B2 titik 2 B10 kurung tutup, jangan lupa. Nah, ternyata banyaknya data itu ada 9 kelas ya. Kemudian rata-ratanya, kita mau tahu rata-rata yang ikut ekskul ada berapa orang nih kira-kira ya, sama dengan rata-rata itu average ya, nilai rata-rata numerik dari dalam dataset. Nah, B2 sampai B10 ya, sama aja nilainya ya. Nah, 30 nih. Ya, rata-ratanya 30. Nah, misalkan kita pengen bulatkan ya, kita nggak mau ada koma di belakang angka, kita bisa pakai yang fitur tadi nih, yang mengurangi angka desimal. Kita klik sampai desimalnya hilang. Nah, 30,7 ya, kita tahu bahwa kalau nilainya di belakang koma di atas 5, maka kita bulatkan ke atas. Jadinya kita bulatkan ketemu nilainya 31 ya. Yang samping, yang kolom samping juga bisa kita cari rata-ratanya. Nah, kita drag aja ketemu rata-ratanya ya. Ini berguna kalau ketika kalian misal di laporan penelitian, kalian pengen nyari rata-rata dari datanya itu berapa, terus total dari
datanya berapa, nilai tertinggi berapa, itu nanti akan berguna ketika kalian mengolah data. Nah, ini kita kurung lagi aja pakai border. Terus kita taruh rata tengah ya. Nah, seperti ini. Terus di judul tabelnya kita kasih warna, misalnya warna hijau. Nah, seperti ini. Oh, terlalu tua. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, kalau yang rumus if itu yang gimana? Rumus if itu seperti yang kita tahu artinya adalah mencari nilai kebenaran dari suatu data. Misalnya seperti ini ya. Kalau kaitannya dalam nilai, nanti kita bisa tahu dari misalkan si A dapat nilai 75. Nah, dengan rumus if kita bisa tahu kalau nilai 75 itu misalkan KKM-nya 75, apakah dia lulus atau tidak lulus. Kalau misalkan nilainya di atas 75, itu berarti dia lulus. Kalau misalnya dia nilainya di bawah 75, maka dia tidak lulus. Ya, cara penulisannya kayak gimana? Seperti ini. Nah, kalau kaitannya dalam data ini, kita katakanlah misal jumlah siswa yang mengikuti ekskul di atas 20 ya, misalnya di atas 20, kita kategorikan sebagai banyak. Tapi kalau misalkan yang ikut ekskul kurang dari 20, maka dia hitungannya sedikit. Ya, caranya seperti ini. Kita selalu dimulai dari sama dengan ya. Kemudian rumusnya adalah if, kemudian kurung buka. Nah, ini ada ketentuannya ya, ekspresi logikanya. Kita seleksi nilai yang pengen kita cari, kita tulis ketentuannya nih. Kita pakai aja yang ketentuan pertama ya. Ini kita kembali ke kolom B baris 2. Kalau ketentuannya lebih dari 20, maka dia apa? Kalau nilainya true atau benar, maka dia termasuknya banyak. Tapi kalau nilainya false atau salah ya, maka dia nilainya sedikit. Maka seperti ini tulisannya. Ya, ketentuannya. Agar nanti nilai teksnya ini bisa terdeteksi oleh spreadsheet, kita bisa pakai petik ya, petik 2 sebelum dan sesudah teksnya. Ya, jadi ini bacanya seperti ini. Kalau B2 nilainya lebih dari 20, maka dia terhitung banyak. Dan selain yang lebih dari 20, kan artinya kurang dari 20 ya. Berarti dia terhitung sedikit ya, yang ikut dengan ekskulnya itu terhitung sedikit. Nah, logikanya seperti itu ya, gampangannya seperti itu. Nah, kalau sudah, kita enter. Nah, dari sini, ternyata 24 itu termasuk kategori banyak karena 24 lebih dari 20, ya kan? Nah, kalau kita drag ke bawah ya, ini kita bisa drag ke bawah. Ada yang ternyata sedikit nih kategorinya. Soalnya apa? Misalnya di 10E3 yang ikut tonti cuma 12 orang. Nah, 12 kan ini kurang dari 20. Maka dia hitungannya adalah sedikit ya. Seperti itu. Maka ini rumusnya sudah berfungsi secara benar ya. Ini rumus if untuk yang tonti. Nah, kemudian ini kita geser dulu aja. Misalkan rumus if untuk yang futsal. Ini juga sama nanti ya. Oke. Rumusnya juga sama, atau misalkan kita ubah deh, kita ubah ya ketentuannya. Sekarang kalau misalnya yang C2 atau nilai 89 lebih dari 50, maka
dia kategorinya misal tinggi, rame gitu ya, yang ikut ekskul futsal itu rame. Kalau selain itu, kalau nilainya di bawah 50, maka dia kategorinya rendah ya, kurang populer di antara siswa SMA 1 teladan gitu kan, ibaratnya seperti itu. Nah, ini kita enter. Ini kalau sudah ada keterangan seperti ini, kalian bisa pilih yang Ctrl Enter atau kalian klik aja checklistnya. Nah, seperti ini. Itu akan secara otomatis muncul. Ya, ini gunanya rumus if adalah untuk mencari nilai kebenaran dari suatu data. Ya, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Jikalau nanti ada pertanyaan, bisa kalian tuliskan lewat komentar ataupun kalian kirimkan by chat ya. Silahkan kalian kerjakan juga di Google Spreadsheet yang sebelumnya sudah kalian buat ya.